lanjutan film Parasit part 1 dan ini episode terakhir. Dan yang belum menonton episode ke-1-nya, kalian bisa klik I pada layar kanan atas. Sedikit flashback, jadi kemarin Shinichi beranggapan bahwa dia berhasil membunuh Mr. A, yang ternyata Mr. A masih hidup dan merasuki tubuh ibunya Shinichi. Yang kemudian Mr. A membunuh Shinichi dengan menusuk jantung Shinichi hingga hancur. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Jadi kemarin tubuh Shinichi tergeletak dengan luka di dadanya yang menghancurkan jantungnya. Melihat hal itu, Migi langsung masuk ke tubuh Shinichi untuk memperbaiki jantungnya dan berharap Shinichi hidup kembali. Beberapa hari, Shinichi belum sadarkan diri dan tak masuk sekolah. Dan setelah sekian lama, tangan kanan Shinichi kembali utuh. Guru Tamiya yang sedang mengajar, dia tidak melihat keberadaan Shinichi dan beberapa hari koma. Shinichi terbangun dengan sendirinya. Shinichi melihat lukanya yang sudah tertutup. Kemudian Migi juga terbangun dan menurutnya ini adalah sebuah keajaiban. Migi pun menceritakan bahwa Migi menggunakan bagian dari dirinya untuk menutupi lubangnya dan juga memperbaiki jantungnya yang sudah rusak itu. Dengan demikian, Migi kembali menjadi tangan kanan Shinichi. Menurut Migi, ini sebuah percobaan dan untungnya percobaannya berhasil. Tapi di sini Shinichi menganggap jika dia mati, itu akan lebih baik. Karena pada dasarnya sepertinya Shinichi sangat kehilangan ibunya. Namun Migi menyuruh untuk melupakannya karena ibu Shinichi sudah diambil oleh Mr. A. Akan tetapi Shinichi masih belum merelakannya dan selalu menangisinya. Setelah itu Shinichi keluar dari rumah yang kemudian bertemu dengan Satomi. Di sini Satomi merasa khawatir dengan Shinichi karena Shinichi tidak sekolah selama 4 hari. Tapi Shinichi hanya diam saja dan meninggalkan Satomi. Lalu Satomi mengejar Shinichi. Shinichi menyuruh Satomi untuk tidak mengikutinya, yang kemudian Shinichi berlari meninggalkan Satomi. Kemudian Shinichi menemui guru Tamiya, lalu Tamiya berkata kalau di dekat rumahnya ditemukan mayat polisi dan bertanya kepada Shinichi. Namun Shinichi tidak menjawab pertanyaan itu dan balik bertanya kepada Tamiya. Lalu menurut Tamiya, Migi dan Shinichi telah membunuhnya. Kemudian Migi menceritakan kejadian itu dan bahwa Mr. A telah hidup kembali lalu berpindah ke tubuh ibunya Shinichi. Bahkan dia juga membunuh Shinichi. Karena melihat Shinichi masih hidup, Tamiya mengetahui bahwa Migi telah memperbaiki jantungnya. Shinichi bertanya lagi kepada guru Tamiya. Namun Tamiya menjawab, dia tidak mengetahui keberadaan Mr. A. Shinichi mengetahui bahwa Tamiya telah berbohong. Dan Tamiya menjawab, Guru Tamiya menjelaskan kepribadian Mr. A yang keras dan termasuk berbahaya. Kemudian Migi bertanya kepada Tamiya. Menurut Guru Tamiya, ini hanya sebuah percobaan saja, yang kemudian Shinichi marah kepada Tamiya. Lalu Guru Tamiya balik menantang Shinichi dan ingin menyerang Shinichi. Namun serangannya hanya menakuti Shinichi saja yang pada akhirnya Tamiya pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Shinichi memandangi lukisan ibunya sambil berkata, "Bangsat kau." Enggak. Dia berkata kalau dia harus menemukan Mr. A dan apapun yang terjadi, nantinya Shinichi berniat untuk membunuhnya. Sedangkan detektif Hirama, dia membicarakan kasus ini kepada Kishima. Namun katanya ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan kasus ini, karena Hirama sedang makan. Di saat yang bersamaan Shinichi dan Migi sedang berjalan-jalan dan berharap mereka menemukan Mr. A. Tak berselang lama, Migi merasakan sesuatu bahwa ada salah satu parasit yang berada di sekitarnya. Shinichi mendekat ke kerumunan untuk mencari parasit tersebut, yang ternyata parasit itu masuk ke tubuh seseorang yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Setelah hal itu mereka kembali ke rumah untuk membicarakan hal tersebut. Karena Migi, dia terkejut dengan kawanannya yang menyamar sebagai calon wali kota. Dan menurut Shinichi, para parasit ingin menguasai dunia. Migi pun berpikiran yang sama dengan Shinichi. Tak berselang lama, detektif Hirama dan Kishima mendatangi rumah Shinichi. Mereka meminta informasi tentang polisi yang dibunuh di sekitar rumah Shinichi. Di sini, Shinichi tidak mengetahui kejadian tersebut yang pada akhirnya Hirama dan Kishima pergi dari rumah Shinichi. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Satomi menemui Shinichi untuk memberi semangat kepada Shinichi karena ibunya yang belum ditemukan. Lalu Satomi berniat untuk membuatkan makanan untuk Shinichi. Namun tak berselang lama,
Migi merasakan sesuatu kalau ada parasit lain, yang ternyata Shimada juga baru pindah ke sekolahan ini. Walaupun mereka sudah kenal, mereka tetap merahasiakan hal ini dari Satomi. Mereka berdua berjabat tangan untuk menandakan perkenalan mereka. Setelah Satomi pergi, Migi menuju ke atas bahwa Tamiya melihat mereka berdua. Sedangkan Tamiya berkata kepada Shimada bahwa kekuatan Shinichi semakin meningkat, dan Shimada juga mengetahui hal itu karena tubuh Migi menjadi separuh bagian dari Shinichi. Karena itulah alasannya mengapa Tamiya ingin meneliti Migi dan Shinichi, hanya untuk melihat perubahan potensinya, dan kini malah menjadi bagian terpenting. Di sisi lain, Hirama dan Kishima mencoba terus mencari informasi tentang parasit. Hirama mencabut salah satu rambut milik Kishima, karena menurutnya dengan mencabut rambut akan mengetahui apakah itu manusia beneran atau seonggok parasit yang menguasai tubuh manusia. Di saat yang bersamaan, parasit yang bernama Tsuji dia memberitahu kepada Tamiya bahwa manusia telah mengetahui cara membedakan mereka dengan cara mencabut rambut saja. Menurut Tsuji, ini terjadi karena ulah Tamiya yang selalu bermain dengan hal yang menurutnya menarik, yang kemudian Tsuji menyuruh Tamiya untuk membunuh Shinichi. Akan tetapi, Tamiya tidak mau mendengarkannya. Keesokan harinya, para guru menyadari bahwa ada yang aneh pada tubuh Tamiya karena perutnya yang mulai membesar. Para guru pun tak menyangka jika guru Tamiya tengah hamil karena guru Tamiya tidak mempunyai suami. Wow. Salah satu guru menyuruh Tamiya untuk mendatangi ruangan kepala sekolah, dan setiba di rumahnya, Tamiya melihat pintunya yang tadinya terkunci kini tidak terkunci. Yang ternyata di rumahnya sudah ada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya mendapat kabar jika Tamiya tengah hamil. Namun sang ibu menyadari bahwa itu bukan Tamiya yang sebenarnya. Ibu Tamiya menyuruh ayah Tamiya untuk memanggil polisi, namun sang ayah tidak mau melakukannya, dan tiba-tiba Tamiya membunuh kedua orang tuanya. Setelah itu Tamiya menelpon temannya bahwa dia ingin memberi makanan untuknya. Keesokan harinya Tamiya membereskan barang-barang yang ada di sekolahan karena dia dikeluarkan dari sekolahan. Dan tak berselang lama datanglah Shinichi yang mengetahui bahwa Tamiya telah dipecat. Tamiya memberitahu Shinichi dan Migi bahwa ada yang mengawasi kalian. Akan tetapi menurut Tamiya, teman-temannya kini sudah jarang memakan manusia karena mereka menemukan penemuan bahwa mereka bisa tetap hidup tanpa memakan manusia. Sedangkan Migi, dia juga berpendapat bahwa mereka kini telah beradaptasi seperti layaknya manusia, dan kini masalah mereka telah selesai. Namun Shinichi tak semudah itu percaya kepada Tamiya. Sedangkan Satomi, dia masuk ke ruangan lukis, dan di sana sudah ada Shimada yang kali ini menjadi model dalam melukis. Salah satu teman Satomi terkesima dengan Shimada karena bisa tidak bergerak selama berjam-jam. Teman Satomi pun bercanda bahwa Shimada bisa saja parasit, sehingga dia mencoba menarik salah satu rambut Shimada, dan ternyata rambut itu bergerak. Yang kemudian mereka semua mengetahui bahwa Shimada bukanlah manusia melainkan parasit. Mendengar hal tersebut, terpaksa Shimada membuka kedoknya bahwa dia parasit. Sehingga Shimada ingin memakan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut. Melihat Shimada dengan bentuk yang aneh, semua manusia yang berada di sana berteriak ketakutan. Yang kemudian Shimada ingin menyerang beberapa dari mereka, namun Satomi mengambil sebuah botol yang berisi air keras, tapi bukan es batu ya. Intinya Satomi melemparkan botol tersebut ke kepala Shimada. Akibat hal itu, Shimada merasa kepanasan. Bahkan dia tidak bisa mengembalikan bentuk kepalanya seperti semula. Shimada semakin mengamuk dan tak terkendali, dan tanpa sengaja memotong salah satu teman Satomi hingga terbagi menjadi dua. Sedangkan Shinichi dan Migi, mereka merasakan aura kejahatan yang sangat buas. Mereka berdua mengira bahwa kejadian itu berada di ruang kesenian. Akan tetapi, Migi memberitahu bahwa jangan mendekatinya. Namun, karena Shinichi mengingat Satomi berada di ruangan kesenian, Shinichi langsung berlari menuju ruangan tersebut. Tiba di depan ruangan, ternyata sudah banyak manusia yang menjadi korban. Karena melihat banyak orang yang mati, Shinichi pun merasa ketakutan, yang kemudian Migi mencoba menenangkannya. Dan pelan-pelan Shinichi bangun lalu melewati mayat-mayat itu. Polisi pun berdatangan ke sekolahan ini, dan Shimada, dia juga masih mengejar Satomi karena ingin membunuhnya. Satomi bersembunyi di salah satu loker, dan tak sengaja Shimada menjatuhkan loker yang di dalamnya ada Satomi. Lalu Satomi pun keluar dan berlari. Beruntungnya Shinichi datang tepat waktu untuk menolong Satomi. Shinichi dan Migi bertarung melawan Shimada, dan tak berselang lama datanglah Tamiya. Di sini Tamiya melemparkan bom molotov ke arah Shimada, lalu Shinichi membawa pergi Satomi untuk membawa Satomi ke rumah sakit dan mengobati lukanya. Kemudian ada beberapa polisi yang mendekati ke arah ledakan tersebut. Para polisi melihat Shimada yang masih hidup, yang kemudian Shimada membunuh salah satu polisi, sehingga polisi yang lain menembak Shimada hingga beberapa kali. Namun ternyata sia-sia.
Migi memberitahu kepada Shinichi bahwa Shimada menuju ke atap gedung, yang kemudian Shinichi menuju gedung yang berbeda. Di atas gedung Shinichi memotong sebuah besi lalu Migi berubah menjadi sebuah panah, yang kemudian Shinichi memanah Shimada tepat di jantungnya sehingga membuat Shimada tewas seketika. Dan ketika ingin pergi dari gedung prostitusi, datanglah Tamiya yang menemuinya. Shinichi berkata, tapi jika Shinichi membunuhnya, maka anak yang dikandungannya akan mati. Migi berpendapat kalau Tamiya ingin sungguh-sungguh merawat bayinya. Dan Tamiya, dia menjawab, dan mungkin saja Tamiya akan merawatnya. Yang kemudian Tamiya memberikan alamat keberadaan Mr. A. Sedangkan Hirama bersama polisi yang lainnya, mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti di sekolahan tersebut. Hirama melihat bekas besi yang menancap di tembok, dan menurutnya ada seseorang yang memanah lewat gedung sebelah. Keesokan harinya Shinichi dan Migi menuju ke alamat yang diberikan oleh Tamiya. Dan benar saja, Mr. A keluar dari salah satu rumah dan masih menggunakan tubuh ibunya Shinichi. Mr. A menuju ke bawah jembatan yang kemudian Shinichi mengikutinya. Tak berselang lama Migi memberitahu kepada Shinichi bahwa dia sekarang mengantuk. Lalu sebelum tidur, Migi merubah tangan Shinichi menjadi sebuah pedang untuk melawan Mr. A, yang kemudian mereka berdua bertarung. Dan tiba-tiba Mr. A mengeluarkan suara asli dari ibunya Shinichi untuk mengelabui Shinichi. Ketika Shinichi terdiam, Mr. A mencoba menyerang Shinichi, namun serangannya ditahan oleh tangan ibunya Shinichi. Yang dalam artian, sebagian diri dari ibunya Shinichi masih berada di tubuhnya, yang pada akhirnya Shinichi langsung memotong kepala Mr. A. Mr. A pun mati seketika. Setelah itu Migi terbangun dari tidurnya dan melihat Shinichi telah berhasil membunuh Mr. A. Shinichi memberitahu kepada Migi bahwa sebelumnya ibunya telah menolongnya. Shinichi tak mengeluarkan air mata sama sekali, yang artinya Shinichi sudah mengikhlaskan kepergian ibunya. Sedangkan parasit yang bernama Haruma, dia berhasil menang dalam pemilihan menjadi wali kota. Detektif Hirama, dia mendatangi sebuah kantor yang dibuat untuk melawan para parasit. Hirama dan seluruh bawahannya sepakat bekerja sama dengan kesatuan khusus yang bernama Yamagi. Di sisi lain, Tamiya melihat sebuah video yang diprolog tadi. Udah aku omongin, jadi nggak usah diomongin kedua kalinya. Capek. Intinya tak berselang lama Haruma datang dan mengetahui bahwa di dalam video itu akan benar-benar terjadi. Ternyata Haruma mempunyai seorang ayah dan sepertinya otak di balik semua ini. Dan berkata, sedangkan Shinichi, dia sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Akan tetapi, Migi belum mengetahui apa yang akan dilakukan Shinichi. Lalu Shinichi hanya perlu menemukan semua parasit, kemudian membunuhnya satu persatu. Ketika Shinichi sedang ngobrol bersama Migi di sebelah jendela, tiba-tiba ada seonggok manusia yang memfotonya dari atas gedung, tapi Shinichi tidak mengetahui hal itu dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Parasit Part 1. Dan sedikit pembahasan bahwa Parasit merupakan serial manga yang dibuat oleh Hitoshi Iwaki. Serial manga ini di negaranya diterbitkan pada majalah komik milik Kodansha dari tahun 1988 hingga 1995. Serial manga ini berkisah tentang Shinichi Izumi yang tangan kanannya disusupi parasit alien, karena sebelumnya alien ini gagal memasuki telinga Shinichi untuk menguasai otak. Dan singkatnya, misi parasit alien ini adalah untuk menguasai bumi karena mereka menilai bahwa manusia telah bertindak tidak adil pada lingkungannya. Bagi alien ini, manusia telah menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Oleh karena itu, para alien berusaha memasuki berbagai lapisan sosial manusia untuk menguasai dunia ini dengan mengambil alih tubuh seseorang. Pengambilan alih tubuh manusia yang dilakukan alien ini juga dapat dinilai terbilang kejam sih. Selain memakan jaringan otak, alien juga mengambil alih seluruh kepalanya yang dapat berubah kapan saja sesuai dengan wujud aslinya untuk menyerang dan memakan manusia yang merupakan sumber energi utamanya. Merasuknya alien ke tangan kanan Shinichi yang diperankan oleh Sota Sometani menjadikan Shinichi tidak dapat diambil alih secara penuh oleh alien yang menjangkitnya. Alih-alih tidak dapat mengambil alih Shinichi, Migi pada akhirnya malah bekerja sama dengan Shinichi untuk menghabisi semua alien parasit untuk menjaga kedamaian dunia. Menurutku film ini memang sangat menarik hingga ingin menulis seluruh detail ceritanya di sini. Namun akan tidak asik jika dilakukan, maka ya kalau mau nontonlah. Yang pasti gue berani jamin ya hasrat kalian akan selalu mengikuti serial komiknya, tidak akan merasa rugi. Bagi kalian yang belum pernah tahu tentang serial ini pun akan dibuat penasaran. Kenapa penasaran?
Karena jika dilihat dari plot akhir ceritanya, film ini akan memiliki lanjutannya nanti. Jadi ya tunggu aja yang part 2-nya kalau udah dibuat. Bahkan film ini memang dibuat sama seperti manga, versi anime dan live actionnya memang diadaptasi dari komik level 1 hingga 13. Awal filmnya dibuka oleh kata-kata jika setengah dari ras manusia akan menghilang, akanlah jumlah hutan yang terbakar juga menjadi setengahnya. Ya begitulah. Intinya ini dapat menjadi sebuah introduksi juga bagi kita para umat manusia agar tidak merusak alam dan yang lainnya. Ya sekian itulah pendapat dari Zura 14. Dan untuk Parasit part 2 di video selanjutnya ya seperti yang gua omongin tadi. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh jagat raya. And stay on to my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.